Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang bidang peternakan menemukan beberapa ekor sapi bergejala penyakit mulut dan kuku diperdagangkan di Pasar Hewan Pasirian Lumajang. Atas temuan tersebut, petugas melarang sapi-sapi yang memiliki gejala PMK untuk diperjualbelikan agar wabah PMK tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi penularan, petugas menyemprotkan cairan disinfektan kepada sapi dan lingkungan pasar. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, bidang peternakan didampingi pihak kepolisian Kamis pagi melakukan sidak di Pasar Hewan Kecamatan Pasirian Lumajang. Petugas memeriksa satu persatu sapi yang terlihat memiliki gejala penyakit mulut dan kuku, seperti mulut mengeluarkan cairan busa dan kondisi fisik yang lebah. Benar saja, setelah memeriksa sejumlah sapi yang diperjualbelikan, petugas menemukan beberapa sapi terindikasi terkena wabah PMK. Meski kondisi sapi yang memiliki gejala PMK belum parah, namun petugas melarang sapi-sapi yang bergejala PMK untuk dijual agar tidak menularkan ke sapi lain yang masih sehat. Petugas juga meminta kepada para pedagang agar memisahkan sapi bergejala PMK dari sapi lain, terlebih saat sapi sampai di kandang. Yang pertama sebaiknya, yang paling penting ini jangan melakukan aktivitas, terutama sapinya, entah itu dijual atau orangnya main ke kandang, istilahnya biasanya belante itu kan yang main-main ke kandang untuk cari sapi, ada yang mau dijual seperti itu. Jadinya sebaiknya sapi di rumah saja untuk menanggulanginya yang sementara seperti itu. Jadi kayak kita istilahnya jangan beli sapi dulu atau dijual sapinya dulu. Lalu lintas ternak itu sebaiknya jangan dilakukan dulu, itu yang paling efektif kalau menurut saya. Kalau ada yang sakit atau menunjukkan gejala ke sana, segera lapor ke petugas. Terus yang tindakan selanjutnya bersihkan kandang, desinfektan, terus dikasih mineral sama vitamin seperti itu. Sementara itu, pasar hewan di Kecamatan Pasirian ini kondisinya tidak seramai hari-hari sebelum merebaknya penyakit mulut dan kuku. Harga beli sapi juga meningkat lantaran pasokan sapi berkurang karena banyak sapi yang sakit terserang wabah PMK. Pasaran hari ini atau pasaran sebelumnya? Ya udah yang lalu, minggu yang lalu. Setelah habis hari raya Idul Fitri itu udah mulai naik. Untuk kenaikannya berapa persen? Kalau sebelumnya kasih normal itu. Kenaikannya berapa persen? Setelah hari 2 jutaan kalau yang sapi-sapi besar. Yang penyebabnya apa, Pak? Hah? Penyebabnya kenapa? Penyebabnya katanya sekarang udah banyak sapi yang sakit, ya. Jadi orang itu jarang yang dijual sapinya orang. Yang dijual. Iya. Itu yang mungkin sih di rumah dulu itu. Nunggu sembuhnya ya. Yang mengalami kenaikan rata-rata sapi daging atau sapi anakan juga? Semuanya. Untuk resiko bagi pedagang nih kayak apa, Pak? Kenapa? Untuk resiko pedagang adanya penyakit ini kayak apa, Pak? Iya, banyak dampaknya. Seperti apa, Pak? Dampaknya banyak itu, dampak itu. Karena kan gini, pasokan udah kurang ya. Jadi yang kita itu dagang-dagang yang mau beli itu udah nggak ada yang mau dibeli ya. Maksudnya bukan nggak ada, mengurangi. Untuk kondisi pasar sendiri seperti apa, Bu? Agak menurun. Artinya lebih sepi ya, Bu ya? Ya, sepi sekarang. Itu terpantau mulai kapan, Bu? Mulai ada penyakit ini. Turunnya sampai berapa persen, Bu? 50%. Sampai 50% ini? Tindakan yang dilakukan apa, Bu? Ya, kan ada dokter hewannya itu. Kan ke sini. Sementara itu diketahui wilayah Kecamatan Pasirian menjadi salah satu titik terparah penyebaran virus PMK, di mana data UPT Ketahanan Pangan dan Pertanian sempat jika terdapat 220 sapi terindikasi terkena PMK. Yogi Nugroho, JTV.